Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diah Anggraini Safarina dari Prodi PAI 2A. Di sini saya akan membahas tentang akhlak tasawuf sebagai bahan ulangan akhir semester yang diampu oleh Ibu Siti Khadijah MPD. Di sini saya mengambil tema mengenai akhlak al-mahmudah dan akhlak al-mazmumah yang dilihat dari terminologi akhlak. Ajaran Islam adalah ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak sendiri dalam Islam mendapatkan perhatian yang cukup besar, dan adapun pengertian akhlak menurut bahasa berarti sifat atau tabiat seseorang. Sedangkan menurut istilah, akhlak berarti sifat yang dimiliki oleh seseorang yang melahirkan perbuatan baik dan buruk. Ada pengertian akhlak dari salah satu tokoh tasawuf, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau mengartikan akhlak tasawuf adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, lahirnya perbuatan yang mudah tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Nah, akhlak ini meliputi jangkauan yang cukup luas di kalangan masyarakat atau kehidupan kita. Akhlak meliputi hubungan hamba dengan Tuhannya, yaitu hablum minallah, dan ada hubungan manusia dengan manusia atau hablum minannas. Bagi seorang muslim, akhlak yang baik adalah seperti yang dicontohkan oleh baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai sifat-sifat yang terpuji dan uswatun hasanah, yaitu contoh tauladan bagi umat muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuji perilaku Nabi Muhammad di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak agung. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya agar berakhlak baik, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang pertama ada akhlak al-mahmudah. Akhlak al-mahmudah atau bisa disebut dengan akhlak terpuji atau akhlak baik, meliputi berbagai perilaku seperti selalu ikhlas dalam menerima apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam menghadapi cobaan ataupun sebagainya. Yang kedua, sabar dalam semua hal yang Allah berikan, apa itu musibah atau kehilangan, kita harus tetap sabar dalam menjalani kehidupan ini. Yang ketiga, syukur, selalu mensyukuri apa yang Allah telah berikan. Yang keempat, khauf ini yaitu takut kemurkaan Allah. Yang selanjutnya, roja ini mengharapkan keridhaan Allah. Kemudian ada jujur, terus adil, amanah,
tawadu. Tawadu ini yaitu merendahkan diri sesama manusia atau muslimin. Ada juga bersyukur, dan masih banyak lagi akhlak-akhlak terpuji yang harus kita lakukan gitu. Yang kedua ada akhlak al-majmumah. Akhlak ini akhlak tercela atau akhlak buruk. Meliputi yang pertama, selalu tergesa-gesa. Yang kedua, ria, yaitu melakukan sesuatu dengan tujuan ingin menunjukkan kepada orang lain. Yang ketiga, dengki atau hasad. Yang selanjutnya, takabur atau sombong atau membesarkan diri. Selanjutnya, uzub, yaitu kagum dengan dirinya sendiri. Yang selanjutnya bakhil, buruk sangka, tamak, pemarah, dan masih banyak lagi akhlak tercela. Yang selanjutnya ada sifat-sifat dari akhlak al-mahmudah. Yang pertama, taubat, ialah suatu cara atau suatu bentuk penyesalan dari seorang yang telah berbuat dosa dan niat tidak mau mengulangi lagi, yaitu dengan taubat dan nasuha. Yang kedua, juhud, ialah seseorang muslim yang memfokuskan dirinya terhadap akhirat dan tidak terlalu mementingkan duniawi. Yang selanjutnya, takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang mengenal zat Allah atau melalui sifat-sifat Allah, maka seorang muslim takut akan perkara-perkara yang menimbulkan dosa dan perkara yang dilarang oleh Islam. Yang selanjutnya, mahabbah, adalah cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat al-majmumah. Yang pertama, banyak berkata-kata perkara yang sia-sia. Ialah manusia yang suka berkata-kata perkara yang lalai, seperti mencaci orang, ghibah, memfitnah, dan sebagainya. Yang selanjutnya, marah. Yang kedua, hasad. Dan yang selanjutnya, hubbu dunya, cinta terhadap dunia yang berlebih-lebihan. Itu kita sebagai seorang muslim yang percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu dan wajib tunduk dan patuh terhadap perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita wajib membenarkan hati, perbuatan, dan perkataan akan setiap perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Paduan bagi umat Islam untuk menuju kepada Allah atau menuju ridho Allah adalah perlu menjadikan Nabi sebagai contoh tauladan dalam setiap amalan kehidupan kita. Jangan jadikan artis sebagai tauladan kita. Bisa jadi artis tersebut menyesatkan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kata-kata saya pribadi yang terbata-bata dan kurang dimengerti. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.